Oke, disclaimer dulu sebelum lanjut ke videonya. Ternyata speaker yang gue review adalah Mark V bukan Mark III. Gue salah sebut selama proses rekaman, jadi mohon dimaklumi. Oke, balik lagi ke channel gue, dan video kali ini gue nge-review Dolphin Sound DS5A Mark III. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan video adalah Gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya tentang Dolphin Sound DS5A Mark III. Untuk selanjutnya gue akan sebutnya DS5A aja. Ini adalah speaker 5 inch yang menurut gue harganya paling ideal di bagian untuk di kelasnya. Karena sebagai komparasi, ini 5 inch harganya 1,8 juta. Harga terupdate tetap gue taruh di deskripsi ya. Siapa tahu bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal. Ada kompetitor lain yang mungkin punya 5 inch juga adalah TNV Kerbis. Gue kasih reviewnya dari sini. Apa di sini nih, terserah. Itu 5 inch juga harganya 2,2 juta. Dan ada Yamaha HS5, itu 5 inch 1,5 juta untuk satu speaker. Tapi apakah suaranya bagus? Kita langsung ke reviewnya aja. Dalam boxnya cuma ada speaker itu sendiri aja, sama konektor speaker kanan ke speaker kiri. Nggak dikasih kabel audio jack to RCA sama sekali. Kebetulan yang gue beli dikasih bonus sama penjualnya, bukan dari dari Dolphin Sound-nya. Untuk speakernya sendiri di bagian kanan ini adalah speaker aktif dan satunya adalah speaker pasif. Pasif jadi kopong, nggak ada apa-apa. Di bagian kanan yang aktif ada amplifiernya. Di bagian amplifiernya ada tombol on off. Di belakangnya ada RCA. Ada kalau pengen yang lebih balance bisa pakai TRS atau mungkin 1/4 inch quad port. Sama tombol volume untuk mengatur. Dan volumenya ini di bagian tengahnya ada klik sedikit. Jadi kayaknya mungkin ada tujuan sesuatu, gue kurang tahu. Untuk di bagian speakernya, secara spesifikasinya di tweeternya, di bagian highs drivernya, ini 1 inch. Dan untuk bagian mids dan low-nya, atau driver yang besarnya ini 5 inch. Dan bahannya entah kenapa gue kayak ngeliat agak mirip sama speaker Yamaha HS5. Ini ukurannya gue agak kaget sih bentuknya. Kalau gue ngeliat speaker ini agak kurang proporsional. Bentuknya panjang sekali, dan secara ini ramping. Jadi dari depan tuh bagus, tapi dari belakang agak kaget aja ngeliat bentuk agak panjang. Tapi kalau ditaruh di meja nggak terlalu ngefek kok. Dan bahannya ini bukan kayu solid sepertinya sih. Jadi ini sebenarnya cuma warna berbentuk kayak ada tekstur kayunya. Tapi kalau dipegang ini nggak ada serat-serat kayunya sama sekali. Kalau dari build quality sendiri, dari pertama gue beli di harga 1,8 juta, jujur gue agak sedikit kecewa dan kaget. Dengan harga 1,8 juta kok begini amat? Karena sebelumnya gue pernah membeli Edifier R1700 BT di harga 1,7 juta. Itu build quality dan fitur-fitur lainnya semua terlihat jauh lebih superior. Seperti contoh, kalau ini dari depan gak ada masalah. Di belakang untuk bahan-bahan plastiknya juga kalau bisa dibandingkan dengan build quality speaker lain, ini seperti plastik murahan. Bahkan yang ini nih kayak sudah mirip-mirip plastik ember. Untuk power switch-nya juga tombol on off-nya udah kayak beli di tukang-tukang listrik, udah gitu dipasang sendiri. Jadi rasanya ini masih sangat seperti orang yang modif sendiri. Cuman gue perhatiin lagi, ini ada nama Mark III-nya. Jadi ini adalah iterasi atau pengulangan ketiga. Mungkin sebelumnya sudah ada DS5A yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan yang ketiga ini sudah mendapat peningkatan seperti bentuk drivernya. Kalau sebelumnya yang Mark II ada drivernya warna emas kalau nggak salah. Mungkin bisa jadi yang Mark IV dan Mark V akan menjadi peningkatan di bagian-bagian lainnya. Udah, gue terus pasang setel musik dengan kabel yang dikasih dari penjualnya. Adalah kabel normal, kabel audio jack to RCA. Dan pertama gue dengar, gue sangat kecewa lagi. Jadi kecewanya ini combo. Box sudah kecewa, build quality kecewa, hasil suaranya juga gua kembali lagi kecewa karena suaranya cempreng. Bukan berarti cempreng-cempreng banget ya, tapi suaranya tuh bener-bener kayak mendem gitu. Jadi beberapa musik tiba-tiba gue udah pengen denger, oh nih bakal beatnya turun nih. Pas beatnya turun, suaranya entah kenapa jadi ngalur ngidul, nggak jelas. Dan ya sudah, gue sempet awalnya gue cukup bingung karena ini pembelinya sangat banyak ya. Kalau lo cari di online, DS5A ini pembelinya sangat banyak. Terus akhirnya waktu gue beli ini, beberapa minggu kemudian gue beli TNV Kerbis. Jadi beli 2 speaker kebetulan. Nanti gue akan bikin komparasinya antara DS5A dengan TNV Kerbis. Dan di situ gue iseng ngeliat TNV Kerbis yang kabelnya memang sudah jauh lebih meningkat, yaitu gold plated dan mungkin double gulungan-gulungan kabel di dalamnya mungkin lebih baik karena memang udah diiklankan sama TNV kabelnya lebih baik. Dan ya begitu akhirnya gue pakai kabel dari TNV Kerbis yang sudah gold plated, itu suaranya baru aslinya keluar dari speaker ini.
Dan akhirnya gue udah nggak kecewa lagi, bener-bener gue kaget buat ngedenger musik. Bahkan waktu gue beli speaker ini, terus gue kan pertamanya agak kecewa gitu, suaranya kok gini-gini amat. Terus pas gue pasang TN Vickers, gue kaget, wah TN Vickers bener-bener suaranya superior. Tapi waktu gue ganti kabel, gue kasih kabelnya TN Vickers ke sini, dan TN Vickers gue pakai kabel yang bawaan dikasih sellernya itu, ternyata suaranya beda. Ujungnya malah jadi ini yang lebih bagus. Dan jadi intinya sih kabelnya tuh lu wajib beli upgradean, lu wajib beli yang gold plated. Gold plated efek bangetnya segimana, nih gue kasih komparasinya. Dan kalau misalnya rekomendasi kabelnya apa, gue taruh di deskripsi. Dan ini adalah hasil suaranya, coba dengar. Gimana hasil suaranya? Kalau menurut gue, dibandingkan dengan speaker-speaker yang gue sudah coba sebelumnya, Edifier 1280T, 1700 BT sama TN Vickers, dan ini adalah DS5A, ini adalah suara yang soundstage-nya paling kecil. Jadi menurut gue nggak terlalu V-shape, suaranya mungkin masih V-shape atau mungkin V-shape-nya sedikit banget. Tapi bukan berarti ini speakernya inferior atau di bawah yang lain, tapi suaranya menjadi lebih fokus. Suara vokal menjadi lebih jelas, suara bass menjadi lebih jelas, suara instrumen-instrumen lain semuanya terdengar sangat jelas, cuman bedanya dia tidak terlalu luas. Dan untuk bassnya sendiri, karena dia sudah pakai driver 5 inch, walaupun dia di settingnya tidak terlalu V-shape, jadi bassnya kan nggak terlalu dinaikin, tapi suaranya sangat tight dan bassnya sangat defined banget, sangat bisa didefinisikan dengan jelas. Suaranya apakah sangat menarik? Gue bilang menarik untuk orang-orang yang pengen simple-simple aja. Buat dengerin semua genre musik sudah pasti ini sangat cocok. Ditambah lagi buat beberapa orang, ini gue tahu akhirnya kenapa banyak orang yang beli speaker ini adalah karena mungkin lebih cocok buat sound mixing atau sound monitoring. Dan bodohnya setelah gue habis nge-review, gue liat kotaknya memang ditulis speaker ini adalah untuk monitoring speaker. Jadi buat para pembuat musik, ini speakernya gue rasa cocok banget. Karena memang tadi settingannya yang sudah gue ngatur antara flat atau mungkin V-shape. Jadi suaranya benar-benar apa yang kita setting, itu yang terdengar di kuping kita. Jangan sampai lu salah speaker waktu lagi sound monitoring atau ngebikin musik. Waktu disetel di device lain, misalnya setel di handphone atau di earphone, suaranya menjadi acak kadut. Ini menurut gue suaranya cukup netral untuk proses sound monitoring ataupun sound mixing dan membuat musik dan lain-lain lah ya pokoknya. Jadi apakah gue kecewa dengan speaker ini? Enggak. Awalnya yang tadi boxnya kecewa, oke lah box kecewa, build quality kecewa, suaranya sempat kecewa, tapi pas terakhir gue pakai kabel yang gold plated, suaranya sangat tidak mengecewakan. Jadi ini benar-benar punya speaker, punya positioning khusus, benar-benar nggak ada lawannya untuk di harga segini ya sekarang. Terus kalau ada yang bingung, ini apaannya di bawah? Ini adalah speaker stand atau tatakan speaker yang gue buat. Tujuannya untuk bisa mengarahkan speaker langsung ke arah ke kuping kita. Bedanya kalau dengan yang speaker yang tanpa speaker stand, suaranya kan akan lurus. Kalau ditaruh ke meja, ujungnya speakernya ke arah badan. Tapi kalau misalnya pakai tatakan speaker, arahnya akan menjadi ke kuping. Untuk secara detailnya nanti gue akan bikin konten khususnya, tungguin aja. Kesimpulannya, ini bisa jadi speaker yang menjadi pilihan
untuk proses pembuatan musik atau sound mixing ataupun sound monitoring, karena suaranya yang menurut gue cenderung flat atau V-shape-nya agak cenderung kecil. Bukan berarti suaranya untuk mendengar musik jadi sangat jelek ya. Suara bassnya tetap bagus, semuanya jauh lebih fokus, cuman bedanya tidak terlalu luas aja hasilnya. Untuk minusnya dari speaker ini, yang tadi sudah gue bilang, kotak itu nggak jadi masalah, hanya appearance waktu pertama beli. Kalau bisa itu adalah wajib membeli kabel gold plated, yang nanti gue kasih rekomendasinya ada di bawah. Atau misalnya kalau memang lu sudah jauh lebih serius, nggak perlu beli kabel audio jack to RCA, belilah yang TRS. Lu pakai audio interface dan koneksinya udah pakai TRS. Itu gue jamin suaranya sudah lebih balance dan hasil suaranya jauh lebih clean lagi. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman yang lagi cari monitoring speaker. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait produk ini yang belum gue jawab di video, boleh komen di video di bawah. Kalau misalnya suka video-video channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.